Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ani Nudupianti. Saya dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan evaluasi tentang pelaksanaan dan pasca event yang telah saya jalani. Dalam mata kuliah saya ada yang namanya manajemen event. Di sana saya mempelajari tentang bagaimana mengatur atau menjadi seorang I.O. dalam mengadakan sebuah event. Dan dalam mata kuliah ini juga kebanyakan itu tidak dengan teori tapi juga dengan praktek. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang event apa saja yang telah saya lakukan selama ini dalam mata kuliah ini. Jadi yang saya lakukan itu sudah menjalankan 2 event. Jenis event yang pertama yang saya lakukan yaitu adalah event kebaikan sosial, di mana saya ini bergabung dengan komunitas yang disebut dengan KOMPA, yaitu Communication Project Area. Jadi komunitas ini saya ikuti bersama dengan teman-teman kelas saya. Jadi acara yang dilakukan bersama KOMPA yaitu mengadakan acara santunan dengan anak-anak yatim piatu yang berlokasinya di Madrasah Nurul Anwar, dan acara tersebut diadakan pada 16 Mei tahun 2025. Nah, lokasinya itu ada di Plumbon, Cirebon. Nah, acaranya itu yaitu berupa games bersama anak-anak yatim piatu, kemudian ada lomba mewarnai, serta diiringi dengan live musik. Dan yang terakhir itu ada memberikan santunan kepada seluruh peserta yang berjumlah 26 orang. Dalam acara tersebut yaitu tugas saya sebagai bendahara. Event kedua yang telah saya ikuti yaitu acara tentang Silat Apik PTMA tahun 2025 yang bertempat di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jadi Silat Apik PTMA sendiri yaitu merupakan silaturahmi Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Asia. Jadi acara tersebut yaitu merupakan acara mengenai seluruh universitas dan perguruan tinggi se-Muhammadiyah dan Asia se-Indonesia. Jadi dalam acara tersebut yaitu mengadakan juga berbagai lomba, dari mulai lomba akademik yaitu mengenai PR writing, kemudian iklan layanan masyarakat, kemudian ada content creator, kemudian fotografi, dan juga reportase. Dan ada lomba non akademiknya yaitu yang pertama ada baca puisi, yang kedua yaitu solo vokal, dan yang ketiga ada fashion show. Jadi acara tersebut yaitu berlangsung selama 3 hari yang dimulai dari tanggal 22 Juni sampai tanggal 24 Juni tahun 2025. Acara tersebut mengadakan kegiatan yang begitu beragam dan juga energik. Yang dari acara seminar nasional, kemudian ada call for paper, kemudian ada workshop dan pengabdian kolaboratif, kemudian ada kompetisi mahasiswa tingkat internasional, hingga ada parade budaya dan malam ramah tamah. Dalam susunan acaranya yaitu pada hari pertama tanggal 22 Juni tahun 2025 ini seluruh peserta Silat Apik PTMA ini berkunjung ke Trijaya Mandirancan. Jadi di sana seluruh peserta ini mengadakan kegiatan tentang pengabdian masyarakat. Dan kemudian pada tanggal 23 Juni 2025 ini yaitu mengadakan seminar nasional dan juga pembukaan acara Silat Apik PTMA tersebut. Dan juga ada parallel session bagi peserta call for paper dan diskusi pengelolaan jurnal dan publikasi ilmiah bagi para dosen. Kemudian ada workshop lomba untuk mahasiswa yang mengikuti perlombaan di Silat Apik PTMA tersebut.
Dan kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juni tahun 2025 ini, atau pada hari terakhir acara Silat Apik PTMA ini, yaitu ada mengadakan main bola, kemudian ada city tour dan kegiatan lomba seperti content creator, kemudian ada fotografi, reportase, kemudian juga PR campaign yang berlokasi di Keraton Kasepuhan dan juga Batik Trusmi. Dan kemudian pada malam harinya yaitu mengadakan pementasan lomba non-akademik, yaitu lomba fashion show. Kemudian juga ada parade budaya, dan kemudian ada pengumuman pemenang lomba dan juga pengumuman mengenai tempat Silat Apik PTMA tahun 2026. Kemudian penutupan. Jadi untuk acara Silat Apik PTMA tahun 2026 yaitu berlokasi di UHAMKA. Dan tugas saya dalam acara event tersebut yaitu saya memegang menjadi panitia lomba fashion show. Seperti itu. Untuk poin kedua yaitu tentang permasalahan atau kendala yang muncul dan juga bagaimana cara mengatasinya. Jadi untuk event yang pertama yang saya ikuti bersama komunitas Kompa ini yaitu mungkin mengenai sponsor. Jadi pada saat itu saya dan teman-teman ini mungkin tidak gerak cepat atau tidak gesit dalam mencari sponsor dari jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan, bahkan mungkin. Jadi pada saat itu kita ini kebingungan karena kan hari acara santunan anak yatim tersebut kan tinggal beberapa minggu lagi. Sementara pada saat itu kita belum juga menerima atau mendapatkan ACC dari pihak sponsor yang telah kita ajukan gitu. Jadi pada saat itu saya dan teman-temannya itu kebingungan bagaimana caranya untuk mendapatkan uang sesuai target RAB-nya, karena pada saat itu kita masih jauh dari RAB yang telah kita buat gitu. Jadi pada saat itu untuk cara mengatasinya yaitu saya dan seluruh teman komunitas Kompa ini terjun langsung untuk mencari galang dana. Yaitu pada saat itu kita meminta mengadakan donasi ke yang pertama itu ke sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon, ya, teman-teman mahasiswa. Kemudian kita juga membagi beberapa kelompok untuk mencari galang dana ke jalanan. Jadi saya dan teman-teman ini terjun langsung ke jalanan meminta galang dana ke pedagang-pedagang seperti pedagang kelontong, pedagang toko warung seperti ataupun bengkel, dan juga lainnya yang kita temui di sepanjang jalan. Dan kemudian juga kita mendapatkan uang donasi dari beberapa dosen. Kemudian pada saat itu juga saya dan teman-teman ini mendapatkan alhamdulillahnya cukup dan bahkan pun lebih dari keperluan semua yang telah dipergunakan dan diperbelikan gitu. Kemudian kendala mengenai tentang komunitas Kompa ini yaitu bagi saya sendiri yaitu saya sebagai bendahara, saya ini kesulitan dan juga kebingungan dalam mengatur keuangan baik yang keluar maupun yang masuk, apalagi bagi saya yang perdana mengikuti acara seperti ini dan juga komunitas seperti ini. Jadi menurut saya masih sangat bingung gitu. Untuk event kedua mengenai acara Silat Apik PTMA tahun 2025 ini, yaitu yang saya alami sendiri, yaitu pada saat itu apalagi saya menjadi
panitia lomba fashion show. Jadi pada saat itu saya mengalami kesusahan ataupun kebingungan dalam mengatur dan juga mengetahui proses bagaimana lomba tersebut dilakukan, karena pada saat itu mungkin dari saya dan juga teman-teman ataupun dari pihak dosennya juga kurang persiapan gitu, sehingga pada saat hari H jujur saya masih sangat-sangat bingung untuk bagaimana alurnya gitu. Jadi mungkin miskom. Jadi pada saat itu juga pada min berapa menitan gitu, saya dan teman saya tuh melis nama-nama peserta yang mengikuti lomba fashion show tersebut. Kemudian pada saat penyebutan, pada saat saya kasih ke pihak MC untuk menyebutkan bagi para peserta finalis lomba fashion show ini, ternyata lomba pesertanya ini kurang atau tidak sesuai dengan urutan list yang saya berikan kepada MC. Jadi pada saat itu, pada saat acara lomba fashion show berlangsung ini, bermulai ini, tidak sesuai urutan nama pesertanya. Jadi pada saat itu pesertanya misalkan namanya Sabita, kemudian pada saat itu pihak MC menyebutnya nama lain. Jadi pada saat itu tidak sesuai. Jadi itu pada saat itu ini kita ini dan juga para peserta lomba itu mungkin merasa bingung gitu ya pada saat itu. Jadi menurut saya itu miskom sekali gitu, dan ya sangat buruk sih gitu menurut saya. Dan poin yang ketiga yaitu tentang hasil evaluasi berdasarkan respon peserta dan juga tim IO. Jadi pada saat event kompa berlangsung, pada saat itu respon peserta ini sangat menurut saya dan penglihatan saya, yaitu mereka sangat antusias sekali, kemudian juga mereka sangat enjoy gitu dalam menjalankan kegiatan tersebut, dan juga mereka sangat happy gitu, karena kan kita juga dalam acara tersebut niatnya juga bersenang-senang gitu, kita juga berbagi kebahagiaan dengan para anak yatim piatu tersebut gitu. Dan kemudian respon pihak pantinya juga mereka sangat welcome kepada kita, kemudian mereka juga sangat berterima kasih kepada komunitas kompa ini. Kemudian hasil evaluasi respon tim IO dalam acara bersama komunitas kompa yaitu tentang Madrasah Nurul Anwar, yaitu menurut saya sendiri sangat bangga banget ya. Kenapa kita memilih acara tersebut kepada event kepada anak-anak yatim piatu, juga karena kan kita berniat untuk berbagi kebahagiaan, berbagi kesenangan gitu terhadap mereka. Kita juga ingin menghibur mereka, karena kan menurut saya dan teman-teman juga mereka ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mampu gitu. Karena tujuan kita kasih itu juga sebagai bentuk rasa empati aja gitu. Karena menurut saya dengan mengikuti acara tersebut, melakukan acara tersebut, yaitu dapat membuat hal positifnya, yaitu kita harus bersyukur dengan apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya gitu. Menurut saya seperti itu. Kemudian hasil evaluasi berdasarkan respon peserta Silat Apik PTMA tahun 2025 ini, menurut saya banyak sekali dari mereka
baik mahasiswa maupun dosen dari kampus lain itu memberikan respon yang sangat bagus, sangat baik gitu. Jadi mereka sangat-sangat merasa dilayani dengan baik. Mereka juga sangat disanjung dengan baik, diperlakukan dengan baik gitu bagi dengan para. Kemudian hasil dari evaluasi respon peserta Slot API PTMA 2025 ini yaitu banyak dari pesertanya baik mahasiswa maupun dosen dari kampus lain ini memberikan respon yang baik gitu. Mereka ini merasa sangat diperlakukan dengan baik, kemudian dilayani dengan baik gitu. Dan dari mereka juga sampai ada yang memberikan dari teman kami sebuah ya bingkisan seperti itu sebagai ucapan tanda terima kasih karena sudah diperlakukan dengan baik seperti itu. Kemudian menurut saya berdasarkan hasil evaluasi dari tim IO pada acara Slot Apik PTMA tahun 2025 ini, yaitu bagi tim IO-nya menurut saya sudah melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan mereka. Seperti itu. Dan menurut saya, bagi saya sendiri, mungkin bagi saya sedikit kurang ya, karena mungkin ya itu yang tadi saya sudah jelaskan, karena mungkin kurangnya persiapan yang matang gitu. Jadi menurut saya masih ya ada kekurangan dalam menjalankan event tersebut bagi yang saya lakukan di divisi panitia perlombaan fashion show tersebut. Kemudian yang poin terakhir yaitu mengenai tentang rekomendasi untuk perbaikan event serupa jika terjadi di masa yang akan datang jika mendapatkan event yang serupa gitu. Jadi menurut saya seperti event yang kompak tadi, yaitu menurut saya dalam hal sponsor tentunya harusnya mempersiapkan dari jauh-jauh hari, karena kan pasti menunggu respon untuk di ACC-nya juga dari pihak sponsor kan pasti lama gitu. Kemudian rekomendasi untuk acara Slot API PTMA menurut saya yaitu pentingnya sekali berkomunikasi yang baik, berkontribusi, dan juga mempersiapkan persiapan yang sangat-sangat matang gitu sebelum acaranya berlangsung, ataupun dari jauh hari sebelum diadakannya event tersebut berlangsung, supaya dalam acara tersebut pihak panitia dan seluruh yang pihak terkait, seluruh yang berkontribusi dengan acara tersebut yaitu bisa berjalan dengan baik dan juga bisa semaksimal mungkin menjalankan tugasnya sesuai perintah dan tugas masing-masing yang telah diberikan. Seperti itu sih menurut saya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.